Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir mulai ngelegaan masjid ya Pak. Iya. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir saat ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin hari ini ada bentrok Indonesia dengan Bahrain. Dikhawatirkan kalah lagi dengan seperti di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sunnah tarawih rahimakumullah. Tak terasa kita sudah masuk di penghujung bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita munajat kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang tinggal menghitung hari kita akan berpisah dengan bulan yang sangat istimewa. Kalau kita misalkan pada ibu bapak kedatangan tamu yang sangat istimewa, pasti mempersiapkan tempat itu yang sebaik-baiknya, menyambutnya dengan sebaik-baiknya, rumah itu dibersihkan, rumah itu dicat dengan wangi dan lain sebagainya. Tak kala tamu itu istimewa itu pulang, kita akan merasakan sedih dan kehilangan. Bagaimana dengan saat ini tamu istimewa itu adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Apakah kita merasakan sedihnya tak kala Ramadan itu akan meninggalkan kita? Di balik kesedihan pasti ada kegembiraan, karena kita akan bertemu dengan Idul Fitri dengan penuh kesucian dan kefitrian. Namun permasalahannya adalah setiap bulan, setiap tahun kita lalui Ramadan ini dengan 30 hari diterpa dengan ibadahnya, diterpa dengan tilawah Qur'annya, diterpa dengan sunat-sunnahnya, dengan tarawihnya, dengan infak sedekahnya. Tiada henti berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahun ini sudahkah kita maksimal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap tahun kita lalui Ramadan ini hanya seperti hal biasa-biasa saja ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita belum tentu esok hari, bahkan tahun depan pun belum tentu kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tergeletak di rumah sakit, yang sakit saat ini menjerit memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya rindu berjamaah sholat di Nurul Jamil, saya rindu bisa tilawah Quran di Nurul Jamil, saya rindu bisa iftar, bisa sahur bersama di Nurul Jamil. Sedangkan kita yang sehat walafiat, tubuhnya lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun, terkadang sulit untuk berjamaah di masjid. Bahkan fenomena Ramadan saat ini sangat ramai. Orang lebih mengedepankan sunnah dibandingkan wajib. Iktikaf dia tiap malam rajin, tarawihnya tiap malam. Pas azan subuh dan zuhur dia tergeletak di rumah tidur, tidak berjamaah sholat. Padahal subuh dan zuhur lebih wajib dibanding sholat tarawih dan iktikaf. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, mana yang harus diwajibkan dan mana yang disunahkan. Dan yang lebih baik adalah sunnahnya jalan, wajibnya tetap jalan kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maafkan Jumat. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Di ayat Al-Quran Ramadan mengatakan banyak, ada 3 ayat, 4 ayat di 186 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hambamu memohon padaku, kata Allah, aku akan kabulkan permohonan orang yang memohon kepadanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.
Sangat rugikah kita di bulan suci Ramadan ini banyak waktu-waktu ijabah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, orang yang saum Ramadan, orang yang saum ijabah doa dan pasti kabulkan doa-doanya. Tatkala kita sahur berdoa, Allah ijabah doanya. Tatkala kita sholat menunggu di antara azan iqamah, kita berdoa, diijabah doanya. Tatkala kita berpergian kemana berdoa di bulan Ramadan, ijabah doanya. Tatkala kita menunggu azan maghrib mau berbuka puasa, berdoa kepada Allah, memohon keinginan kita, Allah ijabah doanya. Subhanallah, begitu banyak ijabah doa di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita tidak malu tak kalau Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku sangat dekat. Aku sangat akan mengabulkan doa-doamu tak kalau kamu mohon pada aku, kata Allah. Terkadang kita kalau sudah sholat assalamualaikum tidak langsung lompat. Berzikir pun tidak. Kadang pernah rusuh dan sibuknya disingkat atau apa haji. Astagfirullah 33, subhanallah 33, enggak ya sana. Karena kita sibuk tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam Al-Qur'an kita sering hafal salat 5 waktu membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dibalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, mau minta ke Allah tapi ibadah hese. Betul tidak? Allahu akbar. Tak kala azan berkumandang di hari-hari lain, Allahu akbar, Allahu akbar, kakarelo harus asar deui. Kan seperti itu. Tapi tak kala azan maghrib berkumandang di bulan suci Ramadan, Allahu akbar, Allahu akbar, seluruh dunia menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa. Begitu nikmatnya tak kala kita berbuka puasa, azan maghrib kita tunggu-tunggu. Apakah di hari luar Ramadan kita menunggu azan untuk sholat? Tidak. Terkadang darah hese, angkewe can komat, angke dah usah lagi ke rumah pak ini, angkewe. Banyak seperti itu. Maka Allah turunkan Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melalaikan sholat. Anu sholat wae bisa celaka kumaha tara sholat. Bayangkan. Disediakan nerakanya bagi orang yang melalaikan sholat. Ya, sholat subuh jam 6, sholat zuhur jam 2:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib jam 6:30 lewat, sholat isya ketiduran. Apa yang akan kita bawa terkadang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dikatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian yang sudah mati di alam kubur saat ini kok masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka dalam kubur itu? Lam nakum minal musallin. Saya tidak pernah sholat selama di dunia ini. Tanah sholat, Pak. Jumatan tara, berjamaah tara. Masih mending setelah wafat disolatkan, dibawa ke masjid. Kalau tidak, selama hidupnya dia tidak pernah menyentuh namanya masjid. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nanti di yaumul akhir, nanti yang pertama kali akan dihisab kita adalah as-shalah. Sampai Rasulullah menangis di hadapan malaikat, di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa umat-umatku, ya Allah. Jangan kau masukkan umatku ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Saking sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Jangan sampai umatku merasakan bagaimana sakaratul maut yang sangat perih dilakukan, ya Allah. Sampai Rasulullah menetes air mata tak kala wafat di hadapan Allah. Sedangkan kita siapa? Ulama bukan, kiai bukan. Ibadah masih hanya sebatas rutinitas saja, bukan kebutuhan yang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di penghujung Ramadan ini, dan saya sangat salut dengan orang tua yang sekarang sudah usia 70, 74, 80, 85 masih semangat untuk berjamaah di masjid. Saya selama Ramadan ini hampir 30 hari ke depan ini melihat di masjidnya kebanyakan aki-aki deui, aki-aki ini deui. Kamana tuh nu ngaranna teh gitu. Nu adahna eta, nu qomat eta, imamna eta.
Kenapa orang-orang yang ke masjid orang-orang yang sudah pensiun? Padahal mau ningali pensiun yang PNS semua. Malah kalau tuh malah maut we. Ya. Kata Allah, "Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika suatu saat ajal itu datang kepada kita, tidak bisa engkau pundurkan, tidak bisa engkau pajukan. Abi mah wali kota diundur sebulan payun mah biasa ibu bapak. Abi mah ketua DKM cenah, kewe cenah, minggu payun teh biasa. Kalau sesuatu itu harus meninggal dari rumah. Cuma permasalahannya adalah bekal apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyakkah bekal kita tak kala kita wafat di hadapan Allah? Hari ini kita bersama dengan anak, cucu, mertua, bersama-sama tarawih, saum sama Ramadan. Tahun depan belum tentu kita bersama dengan saudara dan orang tua kita. Bisa jadi tahun ini pun kita tidak bersama-sama dengan orang tua kita. Bulan kemarin meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa-doa ini yang kita perlu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala doa itu dijabah Allah adalah berusaha untuk selalu dan wajib memakan makanan yang halal. Tatkala doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki-rezeki yang halal. Karena tatkala kita memberikan makan pada anak istri kita, akan mengalir darah-darah yang halal dalam tubuhnya. Yang kedua, tak kala kita benar-benar yakinkan doa itu akan ijabah Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu. Senang doa terus, tidak kabul-kabul ya, orang tidak akan dikabulkan. Terus berdoa sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, yakinlah doa itu akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita memohon pada Allah, yang ketiga, fokuskan kita berdoa dengan apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita targetkan, apapun yang kita inginkan di tahun ini, di bulan ini, akan boleh berdoa dengan penuh henti-hentinya. Ya, makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang hari-harinya tidak pernah lepas dengan istighfar, sehari 100 kali, 200 kali, maka Allah akan permudah segala urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus tiap hari didawamkan. Allah permudah segala urusan. Dan saya terasa ibu bapak, kalau saya pergi haji 2014, tak kala tawaf terakhir, tawaf wada, ratusan juta orang untuk tawaf, dan kebetulan berbarengan dengan ayahanda Pak Haji Imron. Luar biasa kalau kita memanjat doa sama Allah, beristighfar, memohon ampun, mengingat segala kesalahan kita, tidak akan bisa berkeliling tawaf itu saking padatnya untuk berkeliling Ka'bah. Karena doa itu yang Allah kabulkan di saat itu. Tak kala sekecil apapun dalam hati dikatakan sombong, meremehkan segala apapun yang saat itu di depan Ka'bah, Allah langsung ijabah kejadian pada saat itu. Apakah di luar Ka'bah di Indonesia di mana bisa? Bisa seperti itu dimanapun berada, bisa saja. Doa itu tidak ada penghilang bagi diri kita semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini tiada henti-hentinya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita, ruku kita, sujud kita, infak, sedekah dan tilawah kita, dan menjadikan kita seorang yang tak takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.